si bongkok tiga, siang mengantuk malam bekerja, mencari cucu di mana berada. Nenek kawin dengan anak raja. Halo para tamu, selamat malam. Gimana puasa kalian hari ini? Pada lancar atau udah ada yang motel? Apa dalam bahasa Indonesia itu kalau motel itu udah ada yang gak tembus puasanya? Gimana kabarnya semua? Sehat-sehat ya? Ya, semoga di bulan puasa ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kelapangan, diberikan keberkahan, dan diberikan kesehatan terutama. Nah, seperti pepatah ya, kalau kita tuh sekali-kali harus jalan-jalan keluar. Nah, kayak cerita kali ini para tamu, kita kemarin-kemarin kan sudah menceritakan cerita-cerita yang di dalam negeri ini kan. Sekali-kali kita akan pindah ke negeri sebelah ya, yaitu tepatnya di Malaysia. Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira cerita apa yang aku mau bawakan ini malam? Ada yang bisa nebak? Langsung apa enaknya ya? Oke, pada malam hari ini, sebelumnya kita kan udah puasa kan tadi, habis dari traweh tiba-tiba langsung ngetik, belum minum, belum apa, udah aus. Jam begini udah aus. Makanya aku mau minum dulu ya teman-teman semua. Kalian juga jangan sampai dehidrasi di luar. Habis terawih langsung minum. Yang paling penting itu minumnya itu air putih. Air putih ya. Nggak ada endorse ya, ini belum ada yang belum masuk ya. Jadi begini aja dulu. Ini kan udah enak, udah bisa berikan cerita kepada kalian secara lebih nyaman, secara lebih enak supaya tidak dehidrasi lagi. Oke, langsung aja. Untuk cerita malam ini kita akan bawakan cerita dari negeri seberang, di negeri Malaysia. Ini semacam cerita apa ya, urban legend lah, urban legend daerah sana. Siapa yang hobi nonton Upin Ipin? Yang hobi nonton Upin Ipin siapa? Pasti kalian pada denger nih lagu nenek si bongkok tiga, siang mengantuk malam begadang. Ya, jangan begadang. Makanya kalau siang itu kita kerja, kita aktivitas, jangan tidur, jangan malas-malasan. Mentang-mentang kalian puasa terus kalian alasannya puasa itu harus banyak beribadah, harus tidur itu bagian dari ibadah ya, bukan kayak gitu teman-teman. Nah, pada malam ini kita langsung bahas tentang urban legend yang ada di Malaysia. Sekali-kali kita jalan-jalan ke luar negeri lah gitu ya. Langsung saja kita ke ceritanya. Nenek kebayan ini dipercaya merupakan makhluk halus yang suka tinggal di rumah-rumah tua atau di tempat-tempat yang jarang ditempati. Salah satunya di langit-langit rumah, di antara plafon dan atap itu kan biasanya ada spasinya kan, di tengah-tengah situ ada sosok nenek kebayan. Ini merupakan wanita tua yang sangat renta dengan rambut yang acak-acakan, semuanya itu berwarna putih ya. Putihnya itu karena uban, kulitnya keriput, menggelambir di mana-mana, dan memiliki mata yang menakutkan dan berwarna merah, serta sering terlihat mengenakan pakaian tidur yang panjang berwarna putih dan tampak lusuh sekali. Nah, diceritakan
bahwa nenek kebayan ini suatu waktu akan tinggal di langit-langit rumahmu, ya, di rumahmu. Jadi kalian kalau mau tidur baca doa, jangan sampai hantu dari negara sebelah ini datang ke rumahmu. Yang jarang dibersihkan itu atap-atap rumah, kayak apa semua itu di atas ada, dan dia akan menetap di sana hingga beberapa lama. Ketika kamu belum tertidur, dia akan mengintip dari celah-celah plafon kamar tidurmu, dan pada tengah malamnya nenek kebayan ini akan turun dari tempatnya untuk berkeliling dalam rumah dan masuk ke dalam kamarmu. Nah, jika kamu sudah tertidur, maka pastikan kamu tidurnya sampai pagi. Jangan sampai terbangun dulu. Jangan juga kalian berpura-pura tidur karena apa gitu, karena kepikiran atau apa. Dia akan tahu pikiran kalian. Dan jika kalian berpura-pura menutup mata, nenek kebayan akan memperhatikanmu dan mulai mendekatimu. Dan dia akan duduk di sampingmu dan naik ke atas ranjangmu. Setelah itu, dia akan berbaring tepat di sisimu dan wajahnya akan memandang wajahmu dari dekat. Kalian bayangkan saja, teman-teman, bagaimana mukanya nenek kebayan ini, dan memperhatikan atau menunggu matamu terbuka. Dan jika kamu membuka matamu, dia akan melompat dan berteriak sepanjang malam dengan suaranya yang mengerikan. Dan di Malaysia, nenek kebayan ini memiliki banyak cerita yang bermacam-macam. Ada juga yang mengatakan nenek ini merupakan makhluk halus yang tinggal di pegunungan. Mereka biasa menyebutnya hantu nenek tua. Dan kabarnya nenek kebayan ini pada siang harinya akan berubah wujud menjadi seorang nenek-nenek yang sangat tua dan jelek, dengan rambut putihnya yang panjang, punggungnya membungkuk ke depan, dan berjalan menggunakan sebuah tongkat. Namun pada malam harinya, nenek kebayan ini akan berubah lagi menjadi seorang wanita muda yang sangat cantik, idaman kalian pastinya. Dan orang-orang juga mengatakan nenek kebayan ini suka menyanyikan lagu kesukaannya ketika dia menampakkan diri seperti ini. Katil 1 dah tidur, katil 2 dah tidur, katil 3 belum tidur. Kenapa Cuk tak tidur lagi? Cuk, jangan tipu. Nenek tahu Cuk tak tidur. Setelah mendengar nyanyian itu, maka tak lama kamu akan mendengar suara langkah kaki yang berjalan. Makin lama makin dekat denganmu. Dan bila sudah dekat, suara langkah itu akan hilang dan berhenti. Dan ketika kamu membuka mata, maka
kamu sudah tidak ada di kamarmu lagi. Namun di tempat lain banyak orang mengatakan nenek kebayan akan membawamu ke bawah pohon yang lebat. Dan di beberapa kesempatan juga nenek kebayan ini diceritakan merupakan sebuah pesan dari dunia gaib. Jika nenek kebayan ini menyukaimu, dia akan memberimu beberapa persembahan seperti keris, batu sakti, cincin, dan lain-lain. Bukan bunga ataupun coklatnya. Ingat, bukan bunga dan coklat. Dan banyak juga orang yang bersumpah telah menerima langsung persembahan itu. Dan adapun permainan rakyat yang sering dimainkan oleh anak-anak kecil di Malaysia yang bernama nenek kebayan mencari cucu. Permainan ini biasanya dimainkan di luar rumah oleh beberapa orang. Dan untuk memainkannya, kamu membutuhkan sebuah sapu tangan untuk menutup matamu dan sebuah tongkat untuk berjalan. Untuk memainkannya, kalian tuh harus mengundi Hong Pimpa dan menetapkan siapa yang akan menjadi neneknya. Nah, yang kalah dalam pemilihan itu akan dinobatkan menjadi nenek yang akan mencari di mana cucunya. Nah, sapu tangan yang tadi sudah kalian siapkan itu digunakan untuk menutup mata kalian atau menutup mata si nenek kebayan ini. Dan sebuah tongkat diberikan kepadanya untuk menuntun jalan. Setelah itu ada 2 lagu yang harus dinyanyikan. Kalian yang di luar sana sudah pada tahu kan nyanyinya? Ayo. Tapi narator berharap kalian jangan ikut menyanyi ya, supaya dia tidak mengintai kalian. Hanya narator saja. Tapi narator agak-agak merinding untuk nyanyikan ini pas cerita ini sih. Oke, langsung aja ya. Seperti ini nyanyiannya. nenek si bongkok 3, siang mengantuk malam berjaga, mencari cucu di mana berada. Nenek kawin dengan anak raja. Nah, ketika yang menjadi cucu telah selesai menyanyikannya, kini nenek kabayan yang mulai bernyanyi. Cucu tak dapat lari, nenek tua banyak sakti. Sekarang nenek nak cari ganti, siapa yang kena dia menjadi. Dan ketika nenek kebayan selesai menyanyikannya, cucu-cucunya akan berdiam dalam posisi jongkok. Dan nenek kebayan yang tidak mengetahui di mana mereka berada akan mencoba mencari dan menyentuh mereka. Ketika nenek itu menangkap satu dari cucu-cucunya, dia harus menebaknya dengan benar. Jika tebakannya benar, cucu yang tertangkap akan menggantikannya sebagai nenek kebayan. Dan jika tebakannya salah, nenek kebayan akan mengulangi permainan. Perutku sakit, tiba-tiba sakit nih. Kenapa ya? Nah, salah satu daya tarik dari cerita nenek kebayan ini sampai difilmkan di serial anak-anak di Malaysia sana. Kalian pasti pada tahu kan di serial Upin Ipin. Nah, siapa sih yang sering nonton Upin Ipin? Ngacung yuk. Kalian pasti tahu Upin Ipin ini ada beberapa episode yang menayangkan nenek kebayan ini. Nah, mari kita ulas
satu persatu episode Upin Ipin ini tentang si nenek Kabayan. Dan siapa sebenarnya nenek berbadan bungku ini yang menyeramkan dan bagaimana karakternya yang dimunculkan dalam cerita ini. Nah, tokoh nenek Kabayan pertama kali disinggung dalam Upin Ipin musim 7, yakni lewat episode Nenek Si Bongkok 3 yang tayang pertama kali pada 1 Juni 2013. Dan saat itu Upin Ipin dan teman-temannya bermain sambil menyanyikan lagu Nenek-Nenek Si Bongkok 3, dan permainan tersebut mengharuskan satu orang berperan sebagai nenek Kabayan, di mana dia harus menebak siapa pemain yang ia sentuh dengan mata tertutup. Nah, saat di rumah, Upin dan Ipin bertanya tentang nenek Kabayan, dan Opa pun menjelaskan bahwa sosok tersebut tak nyata dan hanya ada dalam dongeng saja. Nah, dan Kak Ros pun menunjukkan buku yang bertajuk Nenek Kabayan kepada kedua adiknya ini. Dan esok harinya Upin Ipin dan teman-temannya bertemu dengan seorang nenek asing dengan ciri fisik yang hampir mirip dengan nenek Kabayan. Dan mereka mengira bahwa nenek bungkuk ini memanglah nenek Kabayan. Namun terungkap bahwa orang itu sebenarnya adalah neneknya Zul. Pada pernah ngeliat kalian, umur kalian kira-kira masih berapa itu pada saat Maggie Pim Pim Pom ini? Nah, tokoh nenek Kabayan di Upin Ipin ini kembali muncul di episode spesial yang bertema fantasi, tepatnya Magic Pim Pim Pom, dan 3 episode lanjutannya, yakni Pim Pim Pom Delima Sakti, Pim Pim Pom Naga Sakti, dan Pim Pim Pom Pertarungan Terakhir. Nah, karakter nenek Kabayan yang sangat mirip dengan neneknya Zul ini berperan sebagai tokoh antagonis, ahli sihir yang jahat. Ini menaruh dendam terhadap Tok Dalang yang telah menyegelnya di buku sihir, bahkan merebut tongkat sihirnya. Nah, selain itu, nenek Kabayan juga mengincar batu Delima Sakti yang selama ini telah dijaga secara turun-temurun di keluarganya Opa. Dengan begitu, tak heran jika nenek Kabayan menjadi musuh bebuyutan bagi Tok Dalang dan Opa. Nah, nenek Kabayan ini memiliki kekuatan sihir yang mengerikan. Tak hanya itu, dia juga dibekali dengan kemampuan untuk menjaga naga sakti. Nah, kemudian di episode Pim Pim Pom Pertarungan Terakhir, nenek Kabayan berhasil mengambil kembali tongkat sihirnya dari tangan Tok Dalang. Nah, situasi pun semakin gawat tatkala ia juga mampu merebut batu Delima Sakti dari Opa. Untungnya, berkat kerjasama para karakter utama, nenek Kabayan ini berhasil dikalahkan. Di Malaysia beredar urban legend mengerikan mengenai nenek Kabayan ini. Dia digambarkan sebagai perempuan tua dengan mata merah dan tubuhnya yang sudah ringkih ini disertai rambut putih yang acak-acakan menambah kesan keseraman dari sosoknya ini. Dan dalam versi lainnya dikisahkan bahwa nenek Kabayan ini adalah jelmaan makhluk yang dapat berubah wujud. Nah, nenek Kabayan ini juga muncul dalam karya sastra lama Hikayat. Jika legenda urban Malaysia
memperkenalkan Nenek Kebayan sebagai sosok yang menakutkan. Lain halnya dengan versi Nenek Kebayan ini yang muncul dalam cerita karya sastra lama Melayu. Nenek Kebayan dalam beberapa hikayat justru diceritakan memiliki sifat yang baik hati, mirip dengan kisah yang disampaikan Nenek Zul dalam episode Nenek Si Bongkok 3. Saat itu kan Nenek Zul berkata bahwa Nenek Kebayan adalah sosok penyayang anak kecil yang suka bercerita dan membagikan makanan kepada mereka. Wow, kira-kira bisa dipercaya Nenek Kebayan ini atau enggak? Serem, sumpah. Aku juga lagi ngerasain yang aneh-aneh sekarang. Dan contoh prosa lama yang memperkenalkan tokoh Nenek Kebayan ini sebagai sosok baik hati ialah Hikayat Indra Putra. Nah, dalam ceritanya Nenek Kebayan hadir sebagai perempuan tua yang telah membesarkan karakter utama dalam cerita tersebut, yakni Indra Putra. Nenek Kebayan ini telah dikenal sebagai watak yang khas dalam urban legend maupun di hikayat di tanah Melayu Malaysia. Namun di beberapa negara lain ada pula cerita rakyat yang memperkenalkan tokoh yang hampir mirip dengan Nenek Kebayan ini. Misalnya di Jepang kita diperkenalkan dengan sosok Yama Uba. Lalu ada Baba Yaga di cerita rakyat Slavia. Sementara itu di Romania ada tokoh bernama Muna Paduri. Nah, nanti kalau banyak yang komen tentang cerita-cerita di atas, nanti kita akan adakan episode-episode selanjutnya mengenai sosok-sosok tadi itu, nenek-nenek yang di beberapa negara tersebut ya. Dan itulah beberapa fakta yang ada di Nenek Kebayan Upin Ipin ini, yang tokohnya diangkat dari legenda urban legend dan karya sastra lama Melayu. Nah, ngos-ngosan teman-teman, dari tadi cerita aku minum dulu ya, walaupun nggak di endorse tapi sedikit ada manis-manisnya.